Gara-gara salah alamat mengantarkan paket. Gadis cantik ojol berkerudung ini bikin jatuh cinta bos kaya raya dan dijadikan istri. Kehidupan di balik helm. Pagi belum benar-benar terang ketika Alia Rahmadani sudah berdiri di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Ruangan sempit itu hanya cukup untuk satu kasur tipis, lemari plastik, dan sebuah meja kecil tempat ia biasa meletakkan helm serta jaket ojolnya. Udara masih dingin, tapi pikiran Alia sudah penuh dengan daftar kebutuhan yang harus ia penuhi hari itu. Ia merapikan kerudung sederhana berwarna abu-abu, memastikan tidak ada rambut yang keluar. Di balik cermin yang sedikit buram, tampak wajah cantiknya yang lelah, namun tetap menyimpan keteguhan. Mata itu bukan mata gadis manja, melainkan mata seseorang yang terlalu cepat belajar tentang kerasnya hidup. Alia menarik napas panjang. Bismillah, gumamnya pelan. Helm hitam yang sudah sedikit tergores ia angkat, lalu diletakkan di atas kepala. Begitu helm itu terpasang, seolah Alia mengenakan topeng lain, topeng seorang pejuang jalanan. Di balik helm, ia bukan hanya Alia si gadis sederhana, tapi Alia sang pencari nafkah, Alia yang tak boleh menyerah meski hujan, panas, atau kelelahan menghantam tubuhnya. Motor matiknya yang sudah tua terparkir di depan kos. Suaranya tidak lagi halus, tapi setia. Alia menepuk jok motor itu pelan, seolah memberi semangat pada sahabat setianya. "Temani aku lagi hari ini ya," bisiknya. Ia membuka aplikasi ojol di ponselnya. Tulisan online muncul. Detik demi detik terasa panjang. Setiap bunyi notifikasi adalah harapan. Harapan akan penghasilan, harapan akan rezeki, harapan agar hari itu cukup untuk membayar kebutuhan hidup. Bukan karena ia ingin kaya. Alia hanya ingin cukup. Cukup untuk membayar kos. Cukup untuk makan. Cukup untuk membantu keluarganya agar tidak semakin terpuruk. Di balik senyum yang sering ia tampilkan pada pelanggan, tersimpan kelelahan yang jarang ia ceritakan. Ia pernah mencoba pekerjaan lain, tapi tak ada yang bertahan lama. Ojol memberinya kebebasan sekaligus beban, bebas mengatur waktu, tapi harus siap menghadapi kerasnya jalanan. Motor melaju menembus jalanan pagi. Udara dingin menusuk. Tapi Alia terbiasa. Matanya fokus ke depan, sementara pikirannya melayang pada orang-orang yang selalu menjadi alasannya untuk bertahan. Sedikit lagi, aku harus kuat, batinnya. Setiap kilometer yang ia tempuh bukan sekadar jarak. Itu adalah bukti perjuangan. Bukti bahwa ia tidak menyerah pada keadaan. Bukti bahwa di balik helm itu, ada seorang gadis yang menolak kalah oleh nasib. Tak ada yang tahu bahwa suatu hari, satu order kecil, satu kesalahan alamat, akan mengubah seluruh hidupnya. Namun hari itu, Alia belum tahu. Baginya, hari itu hanyalah tentang satu hal. Bertahan, berjuang, dan terus melaju, meski lelah. Pagi yang melelahkan. Matahari mulai naik perlahan, tapi panasnya sudah terasa menyengat kulit. Keringat membasahi pelipis Alia Rahmadani bahkan sebelum jam menunjukkan pukul 8 pagi. Jaket ojol yang ia kenakan terasa semakin berat, seolah ikut memikul lelah yang mengendap di tubuhnya. Order masuk. Bunyi notifikasi itu biasanya membuatnya lega. Tapi pagi ini, suara itu justru terdengar seperti tantangan yang tak ada habisnya. Alia menekan tombol terima tanpa ragu. Satu penumpang. Lalu antar makanan. Disusul paket kecil. Kemudian antar lagi. Roda motornya terus berputar, menyusuri gang sempit, jalan berlubang, dan kemacetan yang mulai menggila. Klakson bersahutan. Asap kendaraan menyesakkan. Namun Alia tetap mengemudi dengan hati-hati, menjaga keseimbangan, menjaga kesabaran. Beberapa pelanggan ramah. Mereka tersenyum, mengucapkan terima kasih, bahkan memberi tips kecil yang membuat hati Alia sedikit hangat. Tapi tak semuanya begitu.
Ada yang mengeluh karena terlambat. Ada yang berbicara dengan nada tinggi. Ada pula yang memandangnya sebelah mata, seolah ia hanya bagian kecil dari roda kehidupan yang tak penting. Alia hanya mengangguk. Alia hanya tersenyum. Bukan karena ia tidak lelah. Bukan karena ia tidak sakit hati. Tapi karena ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Di sebuah lampu merah, Alia berhenti. Tangannya gemetar ringan saat meraih botol air di tas kecilnya. Ia meneguk beberapa kali, menahan rasa perih di tenggorokan. Perutnya belum terisi sejak pagi, tapi ia menunda makan. Order dulu, nanti aja makannya. Gumamnya pelan. Ia melirik layar ponsel. Saldo penghasilannya bertambah sedikit demi sedikit. Angka itu bukan hanya rupiah baginya. Itu adalah harapan. Setiap Rp1.000 adalah bukti bahwa ia masih bertahan, bahwa hari ini ia tidak kalah. Namun lelah tetaplah lelah. Di bawah helm, wajah Alia memucat. Matanya terasa panas, bukan hanya karena debu dan asap, tapi karena beban yang terlalu lama ia simpan sendiri. Ada saat-saat ia ingin berhenti, ingin mematikan aplikasi, ingin pulang, merebahkan diri, dan membiarkan dunia berjalan tanpa dirinya. Tapi setiap kali pikiran itu muncul, ia teringat pada alasan terkuatnya. Aku nggak boleh nyerah. Ia menekan tombol online lagi. Order berikutnya masuk. Jaraknya cukup jauh. Alia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangguk kecil seolah sedang meyakinkan dirinya sendiri. Ayo, Alia, sedikit lagi. Senyum kembali ia pasang saat menjemput pelanggan. Senyum yang sama, ramah, sopan, menenangkan. Tak banyak yang tahu bahwa senyum itu seringkali lahir dari air mata yang hampir jatuh. Pagi itu benar-benar melelahkan. Tapi Alia tetap melaju. Karena ia percaya, selama ia masih bisa tersenyum, selama motornya masih bisa berjalan, selama tangannya masih kuat memegang setang, maka ia belum kalah. Ia belum tahu bahwa satu order berikutnya bukan sekadar lelah. Itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Salah alamat yang mengubah segalanya. Notifikasi itu masuk ketika Alia baru saja selesai mengantar pesanan terakhir. Tangannya terasa pegal, bahunya berat, dan kepalanya sedikit berdenyut. Namun begitu layar ponselnya menyala, refleks jempolnya tetap menekan tombol terima. Sebuah paket, alamat tertera jelas, lengkap dengan nama penerima. Lokasinya berada di kawasan yang belum terlalu ia kenal. Alia mengerutkan kening, tapi tetap menjalankan motor. Semoga lancar, gumamnya. Motor melaju keluar dari jalanan padat menuju wilayah yang lebih sepi. Rumah-rumah mulai berubah. Bangunan terlihat lebih besar, jalan lebih lebar, dan suasana terasa jauh berbeda dari lingkungan yang biasa ia lalui setiap hari. Hatinya sedikit tidak nyaman. Bukan takut, lebih kepada perasaan asing. Dunia ini bukan dunianya. Alia berhenti di depan sebuah gerbang besar dengan nomor rumah yang sesuai di aplikasi. Ia memarkir motor, merapikan kerudung, lalu mengambil paket kecil dari tas pengantarannya. Ia menekan bel. Tak lama, seorang petugas keamanan keluar. Wajahnya tampak bingung saat melihat nama penerima. Maaf, Mbak, nama ini nggak ada di sini, ucapnya. Jantung Alia berdegup. Loh, tapi alamatnya di sini, Pak, katanya sambil menunjukkan layar ponsel. Petugas itu menggeleng pelan. Nomor rumahnya memang ini, tapi orang yang Mbak cari nggak tinggal di sini. Alia menelan ludah. Rasa lelah berubah menjadi cemas. Salah alamat berarti waktu terbuang. Bisa jadi order dibatalkan. Bisa jadi ia tidak dibayar. Ia menjauh sedikit, mencoba menghubungi nomor pengirim. Nada sambung terdengar, lalu terputus. Dicoba lagi, tidak diangkat. Alia menghela napas panjang. Ya Allah, jangan sekarang, bisiknya. Ia mengecek ulang peta di aplikasi.
Titik lokasi terlihat sedikit melenceng. Perbedaannya kecil, tapi cukup membuatnya salah masuk kompleks. Dengan sisa tenaga dan kesabaran, Alia memutar motor dan mengikuti petunjuk baru. Jalannya berkelok, melewati deretan bangunan yang semakin mewah. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena rasa canggung. Ia berhenti di depan sebuah gedung modern dengan logo perusahaan besar di depannya. "Apa ini benar?" gumamnya. Alia turun dari motor, membawa paket, dan melangkah masuk dengan ragu. Lobi gedung itu luas, dingin oleh pendingin ruangan, dan terlihat sangat berbeda dari tempat-tempat yang biasa ia datangi. Ia merasa kecil. Di balik helm dan jaket ojol, ia berdiri di dunia yang bukan miliknya. Resepsionis menatapnya dengan sopan, tapi jelas terkejut. "Ada yang bisa dibantu, Mbak?" "Saya antar paket." "Nama penerimanya?" "Raka Mahendra," jawab Alia pelan, nyaris tidak percaya dengan apa yang ia ucapkan. Nama itu terasa asing, namun akan segera menjadi nama yang mengubah hidupnya. Tanpa Alia sadari, langkah kecil karena salah alamat ini bukan sekadar kesalahan. Itu adalah takdir yang sedang membuka pintunya. Dan di balik pintu itu, seseorang sedang menunggunya. Tanpa ia sadari, tanpa ia rencanakan, tanpa ia duga sama sekali. Pertemuan dengan bos muda. Alia berdiri di tengah lobi gedung itu dengan perasaan campur aduk. Tangannya menggenggam paket lebih erat dari yang seharusnya. Pendingin ruangan membuat kulitnya merinding, bukan hanya karena dingin, tapi karena rasa canggung yang sulit ia jelaskan. Ia merasa tidak pantas berada di tempat semewah itu. Resepsionis mengangguk sopan setelah mengecek data di komputer. "Silakan tunggu sebentar, Mbak. Saya hubungi pihak terkait." Alia mengangguk, lalu melangkah ke sisi lobi. Ia berdiri kaku, menunduk sedikit, mencoba tidak terlalu mencolok. Jaket ojol, helm di tangan, sepatu yang mulai usang. Semuanya terasa sangat kontras dengan lantai marmer mengilap dan orang-orang berpenampilan rapi yang lalu lalang. Beberapa pasang mata meliriknya. Bukan dengan marah, tapi cukup untuk membuatnya merasa kecil. Alia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. "Aku cuma antar paket, cuma itu," bisiknya pada diri sendiri. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Langkah itu tegas, yakin, dan tenang. Alia tidak langsung menoleh. Sampai sebuah suara laki-laki yang dalam dan sopan terdengar di dekatnya. "Permisi, Mbak. Paket atas nama saya." Alia terkejut. Ia mengangkat wajahnya. Di hadapannya berdiri seorang pria muda dengan setelan kerja sederhana namun jelas mahal. Posturnya tegap, wajahnya bersih, dan sorot matanya tenang namun penuh wibawa. Ada sesuatu dalam caranya berdiri, sebuah aura pemimpin yang sulit dijelaskan. Jantung Alia berdetak sedikit lebih cepat. "Iya, Pak, ini paketnya," ucap Alia sambil menyerahkan paket itu dengan kedua tangan. Pria itu menerimanya, lalu tersenyum tipis. Senyum yang tidak dibuat-buat. Senyum yang hangat. "Terima kasih. Maaf ya, sepertinya alamatnya sempat salah," katanya. "Iya, Pak. Saya sempat ke tempat yang keliru," jawab Alia jujur. Pria itu mengangguk, lalu menatap Alia sejenak lebih lama dari yang seharusnya. Bukan tatapan merendahkan. Bukan tatapan curiga, tapi tatapan penuh perhatian. Seolah ia melihat sesuatu yang lebih dari sekadar seorang pengantar paket. "Kamu pasti capek," ucapnya tiba-tiba. Kalimat sederhana itu membuat Alia terdiam sesaat. Jarang ada yang peduli. "Iya, Pak, tapi nggak apa-apa," jawab Alia, tersenyum kecil, profesional. Pria itu mengangguk lagi. "Saya Raka Mahendra." Nama itu terdengar tegas dan asing, tapi juga entah kenapa terasa penting. "Saya Alia, Pak," jawabnya pelan. Raka memperhatikan helm di tangan Alia, jaket ojol yang mulai kusam,
dan mata yang menyimpan kelelahan. Dalam hatinya, ada rasa hormat yang tumbuh, bukan karena kasihan, tapi karena ia melihat keteguhan. "Terima kasih sudah mengantarkan sampai ke sini, Alia," katanya, menyebut nama itu dengan jelas. Cara Raka menyebut namanya membuat Alia sedikit terkejut. Tidak banyak orang yang mengingat nama pengantar. Tidak banyak yang mengucapkannya dengan sungguh-sungguh. "Kalau bukan karena kamu, paket ini bisa tertunda," lanjut Raka. Alia hanya mengangguk, menunduk sopan. Namun dalam beberapa detik singkat itu, sesuatu terjadi. Bukan cinta. Belum. Tapi sebuah kesan. Sebuah perasaan bahwa pertemuan ini bukan pertemuan biasa. Alia melangkah pergi, kembali ke arah motornya. Tapi entah kenapa, langkahnya terasa sedikit lebih berat. Dan tanpa ia sadari, Raka masih berdiri di sana, memperhatikan punggung Alia yang menjauh. Untuk pertama kalinya, ia merasa pertemuan ini akan berarti. Tatapan yang tak terlupakan. Langkah Alia semakin menjauh di lobi gedung itu. Namun mata Raka Mahendra belum juga beralih. Ia berdiri diam, paket masih di tangannya. Seolah pikirannya tertinggal beberapa langkah di belakang gadis ojol berkerudung itu. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar wajah cantik di balik kelelahan. Bukan sekadar sopan santun yang biasa. Raka sudah terbiasa bertemu banyak orang. Rekan bisnis, klien, staf, bahkan orang-orang yang sengaja bersikap manis demi kepentingan. Tapi Alia tidak seperti itu. Kesopanannya tidak dibuat-buat. Keteguhannya tidak dipamerkan. Ia bisa melihatnya dari cara Alia berdiri, tidak membungkuk karena takut, tidak menantang karena gengsi. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Sederhana, tapi tidak rendah diri. Raka melangkah perlahan menuju lift. Namun pikirannya masih tertinggal di lobi. "Kenapa aku jadi kepikiran?" gumamnya pelan. Ia menekan tombol lift. Tapi bayangan mata Alia kembali terlintas. Mata yang lelah, namun jujur. Mata yang menyimpan beban hidup, tapi tidak memohon belas kasihan. Itu yang membuat Raka terdiam. Selama ini, banyak orang datang padanya dengan wajah penuh harap akan proyek, uang, atau posisi. Tapi Alia datang hanya untuk satu hal, menyelesaikan tugasnya. Tanpa drama, tanpa tuntutan, tanpa pura-pura. Di dalam lift, Raka bersandar ringan. Untuk sesaat, ia lupa pada rapat, lupa pada angka-angka, lupa pada tekanan bisnis. Yang terlintas hanya satu kalimat Alia. "Nggak apa-apa, Pak." Kalimat sederhana. Tapi di baliknya, Raka tahu, itu bukan berarti tidak lelah. Itu berarti ia memilih untuk tetap kuat. Gadis itu luar biasa, pikir Raka. Bukan karena ia ojol. Bukan karena ia sederhana. Tapi karena ia tidak menjadikan keadaannya sebagai alasan untuk mengeluh. Di lantai kantornya, Raka menyerahkan paket pada asistennya, namun pikirannya masih melayang. Ia menoleh ke jendela besar yang menghadap jalan. Entah kenapa, ia berharap bisa melihat motor Alia di bawah sana. Perasaan itu aneh. Tidak biasa. Bukan cinta. Belum. Tapi rasa ingin tahu yang dalam. Siapa dia sebenarnya? Bagaimana hidupnya? Apa yang membuatnya tetap tersenyum di tengah lelah? Raka menghembuskan napas pelan. "Cuma pengantar paket," katanya pada dirinya sendiri. Tapi hatinya tidak setuju. Tatapan Alia, keteguhan Alia, kesopanan Alia, semua itu membekas. Dan Raka Mahendra, yang biasanya dingin dan rasional, mulai menyadari satu hal. Pertemuan singkat itu tidak akan mudah ia lupakan. Karena di balik helm dan jaket ojol itu, ia melihat seorang perempuan yang kuat. Dan kekuatan seperti itu selalu menarik perhatiannya. Paket yang jadi alasan. Raka duduk di kursi kerjanya, menatap layar laptop tanpa benar-benar membaca isi dokumen di hadapannya.
Angka-angka laporan keuangan berbaris rapi, namun pikirannya tidak berada di sana. Bayangan wajah Alia kembali muncul. Cara ia berdiri sopan. Cara ia tersenyum meski jelas lelah. Cara matanya menyimpan keteguhan yang jarang ia temui. Raka menghela napas panjang. Ini tidak masuk akal, gumamnya. Ia jarang terpengaruh oleh pertemuan singkat. Biasanya, semua orang datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas. Tapi kali ini berbeda. Ada dorongan kecil di dalam hatinya, keinginan untuk melihat Alia sekali lagi. Bukan untuk urusan bisnis, bukan untuk kepentingan apapun. Hanya untuk memastikan bahwa perasaan aneh itu nyata. Raka mengambil ponselnya. Ia membuka aplikasi pengiriman yang biasa digunakan perusahaannya. Jemarinya berhenti sejenak di layar. Ragu, lalu bergerak lagi. Ia membuat order baru. Sebuah paket kecil. Tidak penting. Hanya dokumen internal yang sebenarnya bisa diantar oleh stafnya sendiri. Namun Raka memasukkan alamat gedungnya dan menambahkan catatan khusus. Mohon driver yang sama jika memungkinkan. Ia tahu itu tidak menjamin. Tapi ia mencoba. Beberapa detik terasa lama. Nama driver belum muncul. Raka menatap layar dengan perasaan yang jarang ia rasakan. Berharap. Akhirnya, notifikasi muncul. Driver, Alia R. Jantung Raka berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Jadi memang takdir, gumamnya, tanpa sadar tersenyum tipis. Ia meletakkan ponsel di meja, mencoba kembali fokus bekerja. Tapi kini ada perasaan berbeda. Bukan tegang seperti menghadapi investor. Bukan tertekan seperti mengejar target. Ini lebih seperti menunggu sesuatu yang ia inginkan. Di sisi lain kota, Alia menerima order itu tanpa berpikir panjang. Ia hanya melihat alamat yang familiar. Gedung yang tadi, gumamnya. Sedikit heran, tapi ia tetap berangkat. Baginya, order adalah order. Ia tidak tahu bahwa di balik permintaan itu, ada seseorang yang sengaja menunggu. Ketika motor Alia kembali memasuki area gedung, Raka berdiri di dekat jendela kantornya. Ia melihat ke bawah, mencari sosok jaket ojol yang sudah mulai ia kenali. Dan ketika ia melihat Alia turun dari motor, ada perasaan hangat yang sulit ia jelaskan. Bukan kebetulan. Bukan sekadar urusan paket. Bagi Raka, paket itu hanyalah alasan. Alasan untuk melihat Alia lagi. Alasan untuk memastikan bahwa kesan kemarin bukan ilusi. Dan tanpa ia sadari, ia telah membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pengantaran ulang. Sahabat mengingatkan. Sore itu, Alia duduk di warung kecil pinggir jalan bersama Dinda Larasati. 2 gelas es teh manis dan sepiring gorengan menjadi teman lelah mereka setelah seharian menarik order. Helm tergeletak di atas meja. Jaket ojol mereka masih melekat di tubuh. Seperti tanda bahwa perjuangan belum benar-benar selesai, hanya jeda sebentar. Dinda menatap Alia dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Kamu kelihatan melamun sejak tadi, ujar Dinda sambil menyeruput es tehnya. Alia terkejut kecil. Hah? Enggak kok. Capek aja. Dinda mengangkat alis. Ia sudah terlalu mengenal Alia untuk percaya begitu saja. Capek beda sama kepikiran, kata Dinda pelan tapi tegas. Ada apa? Karena gedung mewah itu, ya? Alia terdiam. Ia memutar sedotan di gelasnya, menatap es yang mulai mencair. Aku cuma heran aja. Kok bisa dapat order ke tempat itu 2 kali? Dinda menyandarkan punggungnya ke kursi plastik. Alia, denger ya. Aku bukan mau negatif. Tapi dunia orang kaya itu beda. Jangan sampai kamu kebawa perasaan. Alia mengerutkan kening. Aku nggak kepikiran apa-apa, Din. Dinda menatapnya lebih dalam. Justru itu yang aku takutkan. Kadang perasaan datang tanpa kita sadari. Alia terdiam. Hatinya sedikit bergetar. Bukan karena tersinggung,
Tapi karena Dinda mungkin benar. Dia bos besar. Lee, hidupnya jauh dari kita. Kamu ojol. Kita hidup dari order ke order. Jangan sampai kamu berharap lebih. Nanti yang sakit kamu sendiri. Kata-kata itu terasa seperti air dingin yang disiramkan ke dada Alia. Aku cuma kerja, Din. Ucap Alia pelan. Dinda menggenggam tangan Alia di atas meja. Aku tahu. Dan justru karena aku tahu kamu orang baik, aku nggak mau kamu terluka. Alia menatap tangan sahabatnya. Ada kehangatan di sana. Ada ketulusan. Aku nggak mau kamu mikir, siapa tahu hidupku berubah. Jangan, Lee. Perubahan itu datang kalau kita yang bangun, bukan karena orang lain. Alia menghela napas panjang. Kadang aku capek jadi kuat terus. Din, katanya lirih. Dinda terdiam sesaat, lalu tersenyum lembut. Aku tahu. Tapi jangan sampai capek itu bikin kamu menggantungkan harapan ke orang yang dunianya terlalu jauh. Alia mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk. Ia tidak berniat berharap. Ia tidak berniat bermimpi terlalu tinggi. Tapi pertemuan dengan Raka, sikapnya yang berbeda, cara ia memperlakukannya dengan hormat, semua itu tanpa sadar menyalakan percikan kecil. Dan Dinda, sebagai sahabat, hanya ingin satu hal, melindungi Alia dari harapan yang bisa berubah menjadi luka. Dunia yang terlalu jauh. Malam itu, Alia duduk sendirian di kamar kosnya. Lampu kecil di sudut ruangan menyinari dinding yang mulai mengelupas. Suara motor dari luar bercampur dengan suara televisi tetangga, menciptakan kebisingan yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia membuka ponsel, menatap layar tanpa benar-benar fokus. Bayangan gedung tinggi itu kembali muncul di pikirannya. Lobi yang dingin, lantai marmer, orang-orang dengan pakaian rapi. Cara mereka berbicara, berjalan, dan memandang dunia. Dan di tengah semua itu, Raka Mahendra. Alia memeluk lututnya di atas kasur tipis. Dunia kita beda, Alia, bisiknya pada diri sendiri. Ia menatap tangannya. Tangan yang terbiasa memegang setang motor, mengangkat paket, menerima uang pas-pasan. Tangan yang kasar oleh panas dan hujan. Lalu ia membayangkan tangan Raka. Tangan yang menandatangani kontrak, memegang ponsel mahal, membuka pintu ruang rapat. Jarak itu terasa semakin nyata. Bukan hanya soal uang, bukan hanya soal tempat tinggal, tapi soal cara hidup. Raka hidup di dunia yang penuh pilihan. Alia hidup di dunia yang penuh keharusan. Ia teringat kata-kata Dinda. Jangan berharap lebih. Dada Alia terasa sesak. Bukan karena ia jatuh cinta, belum. Tapi karena ia mulai sadar, perasaan kecil yang mungkin tumbuh, tidak punya tempat untuk berkembang. Kalau aku bermimpi terlalu jauh, aku yang jatuh, katanya lirih. Ia berdiri, menatap cermin kecil di kamarnya. Wajahnya terlihat lelah. Kerudung sederhana tergantung di kursi. Helm tergeletak di sudut ruangan, penuh goresan. Aku cuma Alia. Ojol, ucapnya pelan, seolah mengingatkan dirinya sendiri. Bukan rendah diri, tapi realistis. Ia tahu, banyak kisah di luar sana tentang gadis sederhana dan pria kaya. Tapi hidup bukan cerita dongeng. Hidup adalah hitungan biaya kos, makan, bensin, dan pulsa. Raka mungkin baik. Raka mungkin berbeda. Tapi kebaikan tidak selalu berarti kemungkinan. Alia menghela napas panjang, menahan sesuatu yang hampir menyerupai air mata. Aku harus tahu tempatku, bisiknya. Malam itu, Alia membuat keputusan dalam hatinya. Ia tidak akan membiarkan pikirannya melayang terlalu jauh. Ia tidak akan membiarkan harapan tumbuh tanpa dasar. Karena dunia mereka terlalu jauh. Dan jarak itu, ia tahu, bisa menyakitkan jika ia memaksakan diri untuk menyeberanginya. Raka mulai mencari tahu. Raka duduk sendirian di ruang kerjanya yang luas.
Malam sudah turun, namun lampu kantor masih menyala terang. Di luar, lampu-lampu kota berkilauan, mencerminkan dunia yang selama ini ia kuasai, dunia keputusan besar, target, dan tekanan tanpa henti. Namun malam itu, pikirannya tidak tertuju pada bisnis. Pikirannya tertuju pada satu nama. Alia. Raka menyandarkan punggung di kursinya, menatap langit-langit. Ia merasa aneh dengan dirinya sendiri. Biasanya, ia tidak pernah peduli pada kehidupan orang di luar lingkarannya. Semua serba profesional. Semua ada batas. Tapi kali ini, batas itu terasa kabur. Kenapa aku jadi kepikiran begini? Gumamnya. Ia mengambil ponselnya. Jarum jam hampir menunjukkan pukul 9 malam. Ia ragu sejenak, lalu membuka kontak internal perusahaan. Kevin, katanya pelan, sebelum akhirnya menekan tombol panggil. Tak lama, suara sahabat sekaligus manajer kepercayaannya terdengar. Masih di kantor? Kamu ini nggak ada capeknya. Raka tersenyum tipis. Kev, aku mau tanya. Kamu bisa cek sesuatu buat aku? Nada suaranya terdengar santai, tapi ada kegelisahan kecil di baliknya. Apalagi ini? Tanya Kevin setengah bercanda. Driver ojol yang kemarin dan hari ini antar paket ke kantor. Namanya Alia. Aku cuma pengin tahu sedikit, bukan yang aneh-aneh. Di seberang, Kevin terdiam sesaat. Kamu biasanya nggak peduli beginian, Rak? Raka menghela napas. Aku tahu, tapi kali ini beda. Kevin tertawa kecil. Oke, see you. Aku coba cek dari sistem logistik dan data vendor. Tapi jangan berharap terlalu banyak. Terima kasih. Jawab Raka singkat. Setelah menutup telepon, Raka kembali terdiam. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap jalanan di bawah. Motor-motor kecil terlihat seperti titik-titik cahaya yang bergerak tanpa henti. Di sanalah Alia berada setiap hari. Di tengah panas, di tengah hujan, di tengah kerasnya jalan. Raka merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Rasa hormat yang tumbuh pada seseorang yang tidak memiliki apapun untuk ditawarkan selain kerja keras. Bukan koneksi. Bukan modal, bukan jabatan, hanya keteguhan. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Pesan dari Kevin masuk. Kevin, namanya Alia Rahmadani. Driver ojol. Rating bagus. Nggak ada komplain berarti. Aktif hampir setiap hari. Kayaknya kerja keras. Raka membaca pesan itu perlahan. Rating bagus. Aktif setiap hari. Kalimat sederhana, tapi cukup menggambarkan banyak hal. Pantas saja matanya kelihatan capek, gumam Raka. Ia mengunci ponselnya, tapi perasaannya tidak ikut terkunci. Alih-alih puas, rasa penasarannya justru semakin dalam. Ia tidak lagi melihat Alia hanya sebagai driver. Ia mulai melihatnya sebagai seorang perempuan dengan cerita hidup yang belum ia ketahui. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka Mahendra ingin mengenal seseorang. Bukan karena kepentingan, bukan karena bisnis, tapi karena rasa ingin tahu yang tulus. Ketulusan yang langka. Hari berikutnya, Raka sengaja turun sendiri ke lobi saat mendapat pemberitahuan bahwa paket perusahaan telah tiba. Kali ini, ia tidak mengutus staf. Ada alasan yang bahkan tidak ia ucapkan dengan jujur pada dirinya sendiri. Dan benar saja. Di dekat pintu masuk, ia melihat sosok yang mulai terasa familiar. Jaket ojol, helm di tangan, dan kerudung sederhana yang tertata rapi. Alia. Raka berjalan mendekat dengan langkah tenang, tapi jantungnya berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Halo, Alia. Sapa Raka. Tersenyum ringan. Alia tampak terkejut kecil, lalu membalas senyum sopan. Selamat siang, Pak. Nada suaranya tetap sama. Tidak berubah hanya karena ia mengenalnya. Tidak dibuat lebih manja.
Tidak dibuat lebih akrab. Tetap profesional. Dan justru itu yang membuat Raka semakin terkesan. Aku lihat kamu sering dapat order jauh-jauh, ujar Raka, mencoba membuka percakapan ringan. Iya, Pak. Diambil aja, selama masih sanggup, jawab Alia sederhana. Tidak ada keluhan. Tidak ada drama. Hanya jawaban jujur. Raka mengangguk pelan. Kamu nggak capek? Alia tersenyum kecil. Capek pasti, Pak. Tapi ya, dinikmati aja. Namanya juga kerja. Kalimat itu menusuk perasaan Raka dengan cara yang aneh. Di dunia Raka, banyak orang mengeluh meski hidup mereka serba cukup. Di hadapannya kini berdiri seorang perempuan yang jelas lebih lelah secara fisik, tapi memilih untuk tidak menjadikan lelah sebagai alasan untuk mengeluh. Itu ketulusan. Bukan ketulusan yang dibuat agar terlihat kuat, tapi ketulusan yang lahir dari penerimaan. Raka menatap Alia lebih lama, mencoba menyembunyikan kekagumannya. Kamu orang yang kuat, ucapnya tanpa sadar. Alia terlihat sedikit kikuk. Ah, biasa aja, Pak. Banyak yang lebih kuat dari saya. Jawaban itu membuat Raka tersenyum tipis. Ia terbiasa bertemu orang yang ingin diakui, ingin dipuji, ingin terlihat hebat. Alia justru sebaliknya. Ia tidak merasa perlu membuktikan apapun. Dan di mata Raka, itu adalah sesuatu yang langka. Alia, ucap Raka pelan, kalau suatu hari kamu capek, jangan ragu buat istirahat. Alia mengangguk. Iya, Pak. Terima kasih perhatiannya. Cara ia mengucapkan terima kasih itu bukan basa-basi. Ada ketulusan yang nyata. Tidak dibuat untuk mengambil hati. Raka berdiri di sana, menyadari satu hal yang mulai sulit ia bantah. Ia tidak hanya penasaran. Ia tidak hanya terkesan. Ia mulai terpesona. Bukan oleh status. Bukan oleh penampilan. Tapi oleh ketulusan Alia, yang terasa sangat jarang ia temui di dunianya. Dan Raka tahu, perasaan ini bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Nadia merasa terancam. Nadia Permata berdiri di balik dinding kaca ruang rapat, memperhatikan dari kejauhan. Dari sudut tempatnya berdiri, ia bisa melihat Raka berbicara singkat dengan seorang driver ojol di lobi. Seorang perempuan berkerudung. Nadia menyipitkan mata. Bukan pertama kalinya ia melihat Raka bersikap ramah pada orang lain. Tapi kali ini berbeda. Ada sesuatu dalam cara Raka berdiri, dalam cara ia menatap, dalam bahasa tubuhnya, yang tidak biasa. Itu bukan sikap profesional semata. Dan Nadia, dengan insting tajamnya, merasakannya. Sejak kapan Raka peduli sama driver? Gumam Nadia. Ia sudah lama berada di lingkaran dekat Raka. Rekan bisnis, partner proyek, orang yang sering dianggap paling memahami cara berpikir Raka. Dalam diam, Nadia merasa, ia memiliki tempat khusus. Mungkin bukan secara resmi, tapi cukup untuk membuatnya merasa aman. Sampai hari ini, Nadia melipat tangan di depan dada. Matanya mengikuti setiap gerak Raka. Senyum yang jarang ia lihat. Tatapan yang lebih lembut dari biasanya. Semua itu menusuk harga dirinya. Apa istimewanya dia? Pikir Nadia. Seorang ojol. Perempuan sederhana. Tidak punya koneksi. Tidak punya posisi. Dan justru itu yang membuat Nadia semakin tidak terima. Ketika Raka kembali ke lantai kantor, Nadia menyambutnya dengan senyum profesional. Raka, tadi kamu kelihatan sibuk di lobi, ujar Nadia. Nada suaranya terdengar santai. Raka mengangguk. Iya, cuma urusan paket. Nada Raka datar. Tidak ada penjelasan lebih. Dan justru itu yang membuat Nadia semakin curiga. Driver yang sama lagi? Tanya Nadia, pura-pura tidak peduli. Raka menoleh singkat. Iya. Hanya satu kata. Cukup untuk menyalakan api kecil di hati Nadia. Nadia tersenyum tipis.
Tapi di balik senyum itu, pikirannya berputar cepat. Selama ini, ia merasa memiliki kendali atas proyek, atas situasi, bahkan atas kedekatannya dengan Raka. Namun kini, muncul seseorang yang bahkan tidak sadar bahwa ia telah mengusik keseimbangan itu. Seorang gadis ojol bernama Alia. Nadia berjalan kembali ke ruang kerjanya, menutup pintu dengan pelan. Ia bersandar, menghembuskan napas panjang. Jangan sampai dia jadi masalah, bisik Nadia pada dirinya sendiri. Bagi Nadia, ini bukan soal cinta semata. Ini soal posisi, soal pengaruh, soal rasa aman yang mulai terguncang. Dan ketika seseorang merasa terancam, ia bisa berubah. Tanpa Alia sadari, sejak hari itu, ia bukan hanya menjadi pusat perhatian Raka, tetapi juga target kecemburuan Nadia. Dan kecemburuan seringkali menjadi awal dari konflik yang jauh lebih besar. Pertemuan tak sengaja. Hujan turun deras sore itu. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan, menciptakan kilau-kilau kecil di aspal yang gelap. Alia menepi di bawah atap minimarket, mematikan mesin motornya sambil melepas helm. Rambutnya tetap rapi di balik kerudung, tapi wajahnya tampak lelah. Ia mengusap pelipis, menatap hujan yang seolah tidak berniat berhenti. Kayaknya harus nunggu, gumamnya. Ia masuk ke minimarket, berniat membeli air minum dan roti kecil. Di dalam, suasana hangat dan tenang, kontras dengan hujan di luar. Alia berdiri di depan rak minuman, mengambil sebotol air. Saat ia berbalik menuju kasir, langkahnya terhenti. Di depan rak lain, berdiri seorang pria yang sangat ia kenal. Raka Mahendra. Alia terdiam beberapa detik, tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Tapi ketika pria itu menoleh, mata mereka bertemu. Raka tampak sama terkejutnya. "Alia?" ucap Raka. Suaranya terdengar tidak percaya. "Iya, Pak Raka," jawab Alia pelan. Untuk pertama kalinya, mereka bertemu tanpa jaket kantor, tanpa lobi mewah, tanpa urusan paket. Hanya dua orang. Di minimarket kecil. Di tengah hujan. "Sendirian?" tanya Raka, mencoba terdengar santai. "Iya, Pak. Lagi nunggu hujan reda," jawab Alia. Raka mengangguk. "Saya juga. Tadi ada keperluan dekat sini." Ada jeda canggung. Biasanya, mereka hanya bertukar kata seperlunya. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada alasan profesional. Tidak ada batas formal yang jelas. Mereka berdiri di antrean kasir yang sama. Hening. Tapi tidak terasa kosong. "Capek hari ini?" tanya Raka pelan. Alia tersenyum kecil. "Seperti biasa, Pak." Raka ikut tersenyum. "Kamu selalu jawab seperti itu." Alia sedikit tersipu. "Soalnya memang sudah biasa, Pak." Kata-kata itu sederhana. Tapi di baliknya, Raka kembali melihat kekuatan yang sama, ketulusan yang tidak dibuat-buat. Di luar, hujan masih deras. "Alia," kata Raka ragu. "Kalau hujannya lama, kamu nggak apa-apa nunggu lama?" "Iya, Pak. Daripada maksa jalan, bahaya," jawab Alia. Raka mengangguk. "Kamu benar." Untuk beberapa menit, mereka berdiri berdekatan, mendengarkan suara hujan yang menghantam atap. Tidak ada percakapan besar. Tidak ada janji. Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Sebuah kedekatan kecil. Sebuah rasa nyaman yang aneh. Tanpa sadar, Alia dan Raka mulai melihat satu sama lain bukan lagi sebagai driver dan bos, melainkan sebagai dua orang yang kebetulan dipertemukan oleh hujan. Dan pertemuan tak sengaja itu menjadi langkah kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Undangan makan yang mengejutkan. Hujan akhirnya mulai reda. Rintik-rintik kecil masih jatuh, tapi jalanan tidak lagi diguyur deras. Alia mengenakan kembali helmnya, bersiap melanjutkan perjalanan.
Raka berdiri di dekat pintu minimarket. Ragu-ragu sejenak. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia menahan diri. Alia, panggil Raka. Alia menoleh. Iya, Pak. Raka menghela napas kecil, seperti sedang mengumpulkan keberanian. Kalau kamu belum ada order, saya mau tanya sesuatu. Tapi kalau kamu sibuk, nggak apa-apa. Alia sedikit bingung, tapi tetap menjawab sopan. Sekarang belum ada. Pak, ada apa? Raka menatap Alia dengan serius, tapi nada suaranya tetap lembut. Saya mau ngajak kamu makan malam. Bukan urusan kerja. Kalau kamu berkenan. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Makan malam? Bukan di lobi. Bukan antar paket. Bukan urusan profesional. Untuk sesaat, Alia merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Pak Raka, saya. Alia terhenti, bingung harus menjawab apa. Raka cepat menambahkan. Tenang, Alia. Kalau kamu nggak nyaman, nggak apa-apa. Saya nggak mau bikin kamu merasa tertekan. Nada Raka tulus. Tidak memaksa. Tidak merendahkan. Itu yang membuat Alia semakin bimbang. Ia teringat nasihat Dinda. Ia teringat perbedaan dunia mereka. Ia teringat batas yang selama ini ia jaga. Tapi di saat yang sama, ia juga melihat sikap Raka yang selalu sopan. Tidak pernah melewati batas. Tidak pernah bersikap meremehkan. Saya cuma mau makan dan ngobrol. Sebagai teman, lanjut Raka pelan. Kata teman terdengar aman. Tidak mengikat. Tidak menuntut. Alia menunduk sebentar. Lalu mengangkat wajahnya kembali. Baik, Pak. Tapi, sederhana saja ya. Ucap Alia akhirnya. Raka tersenyum. Senyum yang terlihat lega. Tentu, kamu yang pilih tempatnya kalau mau. Jawaban itu membuat Alia sedikit terkejut. Enggak, Pak. Terserah Bapak saja. Katanya. Raka menggeleng ringan. Tidak, aku mau kamu nyaman. Kata aku keluar tanpa sengaja, membuat suasana sedikit lebih hangat, dan lebih personal. Alia tersenyum kecil di balik rasa gugup. Malam itu, undangan makan yang sederhana berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti. Bukan soal makanan, bukan soal tempat, tapi tentang dua orang dari dunia berbeda, yang mulai berani melangkah keluar dari batas mereka masing-masing. Dan Alia tahu, sejak ia mengangguk tadi, ia telah membuka pintu pada perasaan yang tidak lagi bisa ia abaikan begitu saja. Dunia mewah yang membuat minder. Mobil Raka melaju tenang di jalanan kota. Dari balik jendela, Alia memandangi gedung-gedung tinggi yang berkilau oleh lampu malam. Tangannya saling menggenggam di pangkuan, mencoba menenangkan perasaan yang semakin tidak karuan. Ini bukan dunia yang biasa ia masuki. Ketika mobil berhenti di depan sebuah restoran mewah, Alia menelan ludah. Lampu-lampu hangat, pintu kaca besar, dan petugas dengan seragam rapi membuatnya merasa seperti salah tempat. Di sini, Pak? Tanya Alia pelan. Raka mengangguk. Tenang. Makanannya enak dan gak ribet. Bagi Raka mungkin tidak ribet. Bagi Alia, tempat itu terasa seperti dunia lain. Ia melangkah masuk dengan ragu. Suara langkahnya terasa terlalu keras di lantai mengilap. Ia merasa setiap mata memperhatikannya, meski mungkin itu hanya perasaannya saja. Pakaiannya sederhana. Kerudung polos. Sepatu yang tidak baru. Di antara tamu-tamu dengan pakaian mahal, Alia merasa seperti noda kecil. Ia duduk dengan punggung sedikit kaku, mencoba meniru cara orang-orang di sekitarnya. Menu di tangannya terasa berat, bukan karena fisiknya, tapi karena harga-harga yang tertera membuat jantungnya berdebar. Ini mahal semua, batinnya. Raka memperhatikan perubahan sikap Alia. Ia bisa melihat bagaimana Alia menjadi lebih diam, lebih hati-hati. Kamu nggak apa-apa? Tanya Raka lembut. Alia mengangguk cepat. Iya, Pak. Cuma,
Tempatnya bagus sekali. Raka tersenyum tipis. Kalau kamu nggak nyaman, kita bisa pindah. Alia buru-buru menggeleng. Nggak, Pak Jen. Saya nggak mau merepotkan. Kalimat itu keluar refleks. Selalu begitu. Ia terbiasa tidak ingin merepotkan siapapun. Namun di dalam hatinya, rasa kecil itu semakin membesar. Ia merasa jarak antara dirinya dan Raka semakin nyata. Raka berbicara tentang pekerjaannya dengan ringan. Tentang proyek, tentang rapat, tentang rencana bisnis. Alia mendengarkan, berusaha mengerti, tapi banyak hal terasa asing. Ia tersenyum. Ia mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia merasa tertinggal. Aku bukan bagian dari dunia ini, pikir Alia. Di tengah kemewahan itu, Alia tidak merasa iri. Ia merasa tidak pantas. Bukan karena ia tidak berharga, tapi karena ia sadar, tempat ini bukan tempatnya. Ketika pelayan datang dan meletakkan makanan dengan rapi, Alia mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Sikap sopannya kontras dengan rasa gugup yang tidak bisa ia sembunyikan. Raka menatap Alia dengan perasaan yang campur aduk. Ia melihat Alia bukan sebagai gadis kecil. Tapi ia juga melihat betapa beratnya Alia membawa dirinya di dunia yang bukan miliknya. Dan malam itu, Alia pulang dengan satu perasaan yang mengendap. Raka mungkin tulus. Raka mungkin baik. Tapi dunia mereka terasa semakin jauh. Dan jarak itu membuat Alia semakin takut untuk berharap. Luka masa lalu. Alia baru saja keluar dari sebuah minimarket kecil ketika suara itu menghentikannya. Alia. Langkahnya terhenti seketika. Ia mengenali suara itu. Bahkan sebelum ia menoleh, jantungnya berdegup lebih cepat. Perlahan, Alia memutar tubuhnya. Di belakangnya berdiri seorang pria dengan senyum sinis yang terlalu ia kenal. Reno Aditya. Wajah yang dulu pernah ia percayai. Wajah yang dulu pernah ia cintai. Dan wajah yang meninggalkan luka. Kamu masih jadi ojol? Kata Reno, menatap jaket Alia dari ujung kepala sampai kaki, tanpa sedikit pun menyembunyikan nada merendahkan. Alia menggenggam kantong belanjaannya. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Iya, ini pekerjaanku, jawab Alia singkat. Reno terkekeh kecil. Nggak berubah ya hidup kamu. Dari dulu juga gitu-gitu aja. Kalimat itu menusuk. Bukan karena tidak benar. Tapi karena ia tahu Reno sengaja mengatakannya untuk menyakitinya. Aku kira kamu udah dapat hidup lebih baik. Lanjut Reno. Ternyata masih muter-muter di jalan. Alia menelan ludah. Ada banyak hal yang ingin ia katakan. Tentang perjuangannya. Tentang bagaimana ia bertahan. Tentang bagaimana ia tidak pernah menyerah. Tapi ia tahu, Reno tidak akan peduli. Kamu masih sama, Reno, ucap Alia pelan. Suka meremehkan orang. Reno mendengus. Aku cuma realistis. Kamu itu terlalu banyak mimpi. Alia, lihat diri kamu. Dunia ini keras. Bukan buat orang-orang kayak kamu. Kata-kata itu seperti membuka luka lama yang belum benar-benar sembuh. Ia teringat bagaimana dulu Reno pergi. Bagaimana ia dianggap tidak cukup. Bagaimana mimpinya dianggap lelucon. Aku nggak minta pendapat kamu, jawab Alia, mencoba tegas. Namun di dalam hatinya, luka itu kembali berdarah. Reno melangkah lebih dekat. Aku cuma kasihan. Hidup kamu segini-gini aja. Dan kamu masih sok kuat. Alia mengangkat wajahnya. Matanya sedikit berkaca-kaca, tapi suaranya tetap terjaga. Aku memang gak punya banyak, tapi aku kerja jujur. Dan aku bangga sama diriku. Untuk sesaat, Reno terdiam. Tapi kemudian ia tersenyum sinis lagi. Bangga gak bikin kamu kaya, Alia. Kalimat itu adalah pukulan terakhir. Alia tidak menjawab. Ia memilih melangkah pergi. Setiap langkah terasa berat.
Bukan karena fisik, tapi karena luka lama yang kembali menganga. Di balik helm yang ia kenakan, air mata akhirnya jatuh. Bukan karena Reno, tapi karena semua perasaan yang selama ini ia pendam. Rasa tidak cukup, rasa diremehkan, rasa takut bahwa mungkin dunia memang tidak adil. Dan tanpa Alia sadari, luka masa lalu itu akan menjadi ujian besar bagi hatinya. Raka membela. Alia baru beberapa langkah menjauh ketika suara langkah cepat terdengar di belakangnya. "Hei!" Bukan suara Reno. Alia menoleh, dan jantungnya hampir berhenti berdetak. "Raka." Raka berdiri di sana dengan wajah serius. Matanya tajam, tidak seperti biasanya yang tenang dan hangat. Ia menatap ke arah Reno, lalu kembali ke Alia. "Kamu nggak apa-apa?" tanya Raka. Suaranya rendah tapi penuh perhatian. Alia terdiam. Ia tidak menyangka Raka ada di tempat itu. "Iya, Pak." "Nggak apa-apa," jawab Alia, meski matanya masih basah. Reno menatap Raka dari ujung kepala sampai kaki. Ia bisa langsung menilai, pria di depannya bukan orang biasa. "Siapa dia?" tanya Reno dengan nada menantang. Raka melangkah sedikit ke depan, berdiri di posisi yang secara tidak langsung melindungi Alia. "Saya yang harusnya tanya," ucap Raka dingin. "Kamu bicara apa sampai dia menangis?" Reno menyeringai. "Cuma ngobrol sama teman lama. Biasa aja." Raka menatap Alia sejenak. Tatapan itu penuh kepercayaan. "Kamu nggak perlu jawab," kata Raka lembut pada Alia. Lalu kembali menatap Reno. "Tapi saya dengar cukup jelas," lanjut Raka. Suaranya berubah tegas. "Kamu merendahkan dia." Reno mengangkat bahu. "Saya cuma jujur. Realita hidup." Raka mendekat satu langkah. Suaranya tetap tenang, tapi auranya membuat Reno sedikit goyah. "Realita hidup bukan alasan buat merendahkan orang lain," kata Raka. "Kamu tahu apa tentang perjuangannya?" Reno terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Saya mantannya. Saya tahu dia dari dulu." "Mantan?" ulang Raka pelan. Raka mengangguk kecil, seperti mengerti sesuatu. "Kalau kamu benar-benar kenal dia," lanjut Raka, "kamu harusnya tahu satu hal, dia perempuan yang kuat. Dan orang kuat nggak pantas diperlakukan seperti itu." Kata-kata itu membuat Alia terkejut. Tidak pernah ada yang membelanya seperti itu. Terbuka, tanpa ragu. Reno tampak tersinggung. "Ini bukan urusan kamu." Raka menatap Reno lurus. "Begitu kamu membuat dia terluka, ini jadi urusan saya." Nada itu bukan marah yang meledak-ledak. Itu marah yang terkontrol. Dan justru itu yang lebih menakutkan. Reno menghela napas kesal. "Terserah. Nikmati saja jadi pahlawan." Reno berbalik dan pergi, meninggalkan suasana yang berat. Alia berdiri kaku, menahan emosi yang bercampur aduk. Raka menoleh padanya. Suaranya kembali lembut. "Kamu nggak sendirian, Alia." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Alia, itu berarti segalanya. Untuk pertama kalinya setelah lama, seseorang berdiri di sisinya, tanpa syarat, tanpa merendahkan. Dan di dalam hatinya, sebuah tembok kecil mulai runtuh. Hati yang mulai terbuka. Suasana di dalam mobil terasa hening. Hanya suara mesin yang menemani perjalanan mereka. Alia duduk di kursi penumpang, menatap keluar jendela, mencoba menenangkan perasaannya yang masih bergejolak. Peristiwa barusan masih terbayang jelas di kepalanya. Cara Raka berdiri di depannya. Cara Raka menatap Reno tanpa gentar. Cara Raka membelanya tanpa ragu. Alia belum pernah mengalami hal seperti itu. "Terima kasih, Pak Raka," ucap Alia akhirnya, memecah keheningan. Raka menoleh sekilas. "Kamu nggak perlu berterima kasih. Itu hal yang seharusnya." Nada suaranya tidak dibuat-buat. Tidak ingin dipuji. Tidak ingin dianggap pahlawan.
Itu yang membuat Alia semakin terdiam. Aku malu, kata Alia pelan. Saya nggak mau masalah pribadi saya bikin Bapak repot. Raka memperlambat mobil sedikit, lalu berkata, Alia, kamu bukan masalah, dan kamu nggak merepotkan. Kata-kata itu sederhana, tapi menembus pertahanan Alia yang selama ini ia bangun. Ia terbiasa menanggung semuanya sendiri. Terbiasa dianggap harus kuat. Terbiasa tidak berharap pada siapapun. Tapi hari ini, seseorang memilih untuk berdiri di sisinya. Aku cuma capek dianggap nggak cukup, ujar Alia lirih. Tanpa sadar mulai membuka isi hatinya. Raka mendengarkan tanpa memotong. Capek dibilang hidup aku nggak akan berubah. Capek dianggap rendah. Lanjut Alia, suaranya bergetar. Raka menarik napas pelan. Kamu bukan rendah, Alia. Kamu berjuang. Dan itu terhormat. Kalimat itu membuat mata Alia panas. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang melihatnya. Bukan melihat jaket ojolnya. Bukan melihat statusnya. Tapi melihat dirinya. Alia mengusap sudut matanya cepat. Tersenyum kecil. Bapak beda. Raka menoleh. Sedikit tersenyum. Aku cuma jadi diri sendiri. Dan justru itu yang membuat Alia mulai percaya. Bukan janji. Bukan kemewahan. Bukan kata-kata manis berlebihan. Tapi tindakan kecil. Sikap konsisten. Dan cara Raka memperlakukannya dengan hormat. Di dalam hati Alia, sebuah pintu yang selama ini tertutup rapat, mulai terbuka sedikit. Ia masih takut. Ia masih ragu. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai percaya bahwa mungkin ketulusan itu nyata. Dan Raka Mahendra mungkin bukan seperti pria-pria yang pernah melukai hatinya. Perasaan yang disembunyikan. Malam itu, Raka tidak langsung pulang ke rumah. Ia meminta sopir menurunkannya di sebuah taman kecil dekat apartemennya. Ia berjalan pelan, membiarkan angin malam menyentuh wajahnya, mencoba merapikan pikirannya yang terasa kacau. Sejak peristiwa dengan Reno, ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Bukan kemarahan, bukan rasa ingin menang, tapi rasa ingin melindungi. Raka berhenti melangkah, menatap lampu taman yang temaram. Sejak kapan ia peduli sedalam ini? Ia teringat wajah Alia saat menunduk menahan air mata. Teringat caranya berbicara pelan, tapi penuh keteguhan. Teringat senyumnya yang sederhana, tapi hangat. Dan tanpa ia sadari, senyum itu terus tinggal di kepalanya. Aku bodoh, gumam Raka pelan. Ia selama ini terbiasa menjaga jarak. Terbiasa bersikap profesional. Terbiasa tidak melibatkan perasaan. Banyak perempuan datang dan pergi dalam hidupnya. Tertarik pada statusnya, hartanya, atau namanya. Tapi Alia berbeda. Alia tidak pernah memandangnya sebagai tuan besar. Alia berbicara apa adanya. Alia tidak mencoba mengesankan. Justru ketulusan itu yang mengusiknya. Raka menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa berat. Ia cemburu. Saat memikirkan Alia disakiti. Saat membayangkan ada pria lain merendahkannya. Saat sadar, ia ingin menjadi orang yang selalu ada untuknya. Itu bukan sekadar empati. Itu perasaan. Raka menarik napas panjang. Aku jatuh cinta. Mengucapkan itu dalam hati saja terasa menakutkan. Ia tahu jarak di antara mereka. Ia tahu dunia mereka berbeda. Ia tahu posisinya bisa menyakiti Alia jika ia salah melangkah. Yang paling ia takutkan bukan ditolak, tapi menyakiti. Karena ia melihat betapa rapuh sekaligus kuatnya Alia. Untuk sekarang, aku simpan dulu, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia memilih diam. Ia memilih menahan. Ia memilih menjaga. Bukan karena tidak berani, tapi karena ia ingin perasaannya tumbuh dengan cara yang tidak melukai. Raka menatap langit malam.
Dan di balik keteguhan wajahnya sebagai pengusaha sukses, ada seorang pria yang sedang jatuh cinta. Dalam diam, fitnah dan kesalahpahaman. Alia tidak pernah menyukai gosip. Baginya, hidup sudah cukup berat tanpa harus memikirkan omongan orang. Tapi pagi itu, saat ia sedang menunggu order di sebuah minimarket, suasana terasa berbeda. Beberapa pengemudi lain berbisik-bisik. Tatapan mereka terasa aneh. Ada yang memandangnya dengan tatapan iba. Ada juga yang sinis. Alia berusaha mengabaikan. Sampai ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati, kamu cuma dipermainkan. Dia sudah punya calon dari kalangan atas. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Jantung Alia berdegup lebih cepat. Siapa yang mengirim pesan itu? Belum sempat ia membalas. Pesan lain masuk. Dia sering ganti-ganti perempuan. Kamu cuma hiburan sementara. Tangan Alia sedikit gemetar. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya orang iseng. Tapi perasaan tidak nyaman mulai tumbuh. Di tempat lain, Nadia tersenyum tipis di depan cermin ruang kerjanya. Ia sengaja menyebarkan cerita setengah benar. Menggunakan koneksi. Menggunakan bisikan. Menggunakan pesan anonim. Bukan karena cinta semata. Tapi karena ego. Ia tidak suka melihat Raka memperhatikan perempuan lain. Terlebih perempuan sederhana seperti Alia. Biar dia sadar diri. Gumam Nadia. Fitnah itu menyebar pelan. Seperti racun yang tidak langsung terasa. Tapi merusak dari dalam. Saat sore hari, Alia bertemu Dinda. Kamu kenapa, Li? Dari tadi diam. Tanya Dinda. Alia ragu. Tapi akhirnya ia membuka ponselnya, menunjukkan pesan-pesan itu. Dinda membaca dengan dahi mengernyit. Ini jelas ada yang sengaja mau menjatuhkan kamu. Tapi, bagaimana kalau itu benar? Suara Alia bergetar. Bagaimana kalau aku cuma permainan? Keraguan mulai menggerogoti hatinya. Alia teringat perbedaan status. Teringat dunia mewah Raka. Teringat betapa kecilnya ia merasa di sana. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Raka, Alia menarik diri. Ia membalas pesan Raka lebih singkat. Ia menghindari pertemuan. Ia menjaga jarak. Raka merasakannya. Nada Alia berubah. Balasannya dingin. Senyumnya terasa dibuat-buat. Ada apa denganmu, Alia? Tanya Raka suatu kali. Alia menunduk. Tidak apa-apa, Mas. Aku cuma capek. Padahal yang lelah bukan hanya tubuhnya. Hatinya lah yang sedang bertarung. Nadia, dari kejauhan, mengamati. Melihat jarak itu mulai terbentuk. Ia merasa menang. Namun yang tidak ia sadari, fitnah mungkin bisa menjauhkan. Tapi kebenaran selalu mencari jalan untuk muncul. Dan kesalahpahaman itu baru saja dimulai. Alia memilih menjauh. Hujan turun pelan sore itu. Alia berhenti di bawah atap kecil sebuah warung, mematikan mesin motornya. Helm masih menutupi kepalanya. Tapi pandangannya kosong. Ponselnya kembali bergetar. Nama Raka muncul di layar. Untuk sesaat, jarinya ragu menekan layar. Akhirnya, ia membiarkannya berdering. Bukan karena tidak peduli. Justru karena terlalu peduli. Alia menggigit bibir, menahan perasaan yang bercampur antara rindu, takut, dan harga diri. Ia teringat pesan-pesan itu. Ia teringat bisikan orang. Ia teringat tatapan meremehkan yang pernah ia terima. Aku tidak mau jadi bahan kasihan, bisiknya. Baginya, menjauh bukan berarti lemah. Menjauh adalah caranya melindungi diri. Malamnya, di kamar kos sederhana, Alia duduk di tepi ranjang, menatap dinding yang mulai mengelupas catnya. Ia mengetik pesan. Menghapus. Mengetik lagi. Menghapus lagi. Akhirnya, ia memberanikan diri. Mas Raka, maaf kalau akhir-akhir ini aku jaga jarak.
Aku rasa lebih baik kita fokus ke hidup masing-masing. Terima kasih atas semua kebaikan Mas. Pesan itu terasa dingin. Tapi jari Alia gemetar saat menekan kirim. Bukan itu yang hatinya inginkan. Tapi itu yang pikirannya anggap aman. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. Raka menelepon. Alia memejamkan mata. Ia tidak mengangkat. Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Aku bukan perempuan yang pantas bermimpi terlalu tinggi. Ucapnya lirih pada dirinya sendiri. Ia bangkit, mengambil jaket, bersiap keluar lagi mengambil order malam. Bekerja membuatnya lupa. Bekerja membuatnya kuat. Bekerja membuatnya tidak sempat berpikir. Di sisi lain kota, Raka menatap ponselnya dengan perasaan berat. Pesan Alia seperti tembok tak terlihat. Ia tidak marah. Ia justru khawatir. Ada yang menyakitimu, dan aku tidak tahu, gumamnya. Alia memilih menjauh bukan karena benci, tapi karena ia ingin menjaga harga dirinya. Namun, ia tidak tahu, keputusan itu justru membuat hati dua orang sama-sama terluka. Dan jarak yang tercipta tidak lagi sederhana. Raka mencari dengan putus asa. Sejak pesan itu, Alia seperti menghilang. Nomornya masih aktif, tapi jarang membalas. Jika membalas, hanya singkat, tanpa hangat, tanpa senyum yang dulu bisa Raka rasakan bahkan lewat kata-kata. Raka tidak bisa tinggal diam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kehilangan arah. Raka mendatangi tempat-tempat yang biasa Alia singgahi. Minimarket dekat kos. Warung kecil tempat ia sering istirahat. Area tunggu ojol yang pernah ia lihat. Mas, tahu Alia yang pakai jaket hijau? Tanya Raka pada seorang pengemudi. Pengemudi itu menggeleng. Udah jarang kelihatan. Mas, kayaknya pindah jam narik. Jawaban itu membuat dada Raka terasa makin sesak. Ia mencoba menahan gengsi, menahan status, menahan kebiasaan hidup yang selalu mudah. Sekarang, tidak ada yang mudah. Raka bahkan meminta asistennya diam-diam mencari informasi, bukan untuk mengontrol, tapi untuk memastikan Alia baik-baik saja. Namun Alia seolah sengaja menghapus jejak. Ia ganti rute, ganti jam kerja. Menghindari tempat yang mungkin mempertemukan mereka. Setiap malam, Raka menatap layar ponsel, menunggu satu pesan, satu tanda, satu kesempatan untuk menjelaskan. Aku cuma ingin bicara, gumamnya lelah. Di dalam hatinya, ada rasa bersalah. Bagaimana jika sikap diamnya selama ini membuat Alia merasa sendirian? Bagaimana jika ia terlambat menyadari bahwa Alia bukan hanya penting, tapi sangat berarti? Suatu sore, hujan deras turun. Raka berdiri di bawah payung, di depan sebuah warung kecil yang pernah Alia ceritakan. Pemilik warung menggeleng pelan. Sudah lama nggak lihat, Mas. Biasanya dia mampir kalau hujan. Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Ia menatap hujan, membiarkannya membasahi sepatu mahalnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli pada penampilan. Yang ia pedulikan hanya satu. Menemukan Alia. Bukan sebagai bos. Bukan sebagai orang kaya. Tapi sebagai pria yang takut kehilangan perempuan yang dicintainya. Kalau aku harus mencarinya sendiri, aku akan lakukan, tekad Raka dalam hati. Dan di tengah hujan itu, Raka menyadari satu hal. Cinta membuatnya nekat. Cinta membuatnya rendah hati. Cinta membuatnya berani kehilangan gengsi. Dan pencariannya baru saja dimulai. Kejujuran terungkap. Kebenaran itu tidak datang dengan dramatis. Ia datang lewat satu percakapan kecil yang tidak disengaja. Raka sedang berada di sebuah kafe untuk bertemu rekan bisnis. Saat ia berdiri untuk menerima telepon, ia melewati sebuah meja di sudut ruangan. Di sana, dua perempuan sedang berbicara dengan suara pelan. Aku cuma bilang ke dia, supaya si Alia itu tahu diri. Salah satu suara berkata.
Raka berhenti melangkah. Nama itu membuatnya refleks menoleh. Itu kan ide kamu, Nat. Kirim pesan anonim biar dia menjauh. Suara lain menyahut sambil tertawa kecil. Darah Raka terasa berhenti mengalir. Nah, Nadia. Raka berdiri terpaku di balik sekat. Mendengar setiap kata. Aku cuma nggak mau Raka terlalu dekat sama dia. Nanti dia baper. Repot. Kata Nadia ringan. Tapi itu fitnah, Nat. Cuma sedikit bumbu. Dunia juga kejam. Dia harus tahu posisi. Kata-kata itu seperti tamparan keras. Raka menggenggam tangannya, menahan emosi yang mendidih. Ia tidak langsung menghampiri. Ia menunggu, memastikan, mendengar sendiri, dan tidak ada lagi keraguan. Semua jelas. Sore itu juga, Raka menemui Nadia di ruang kerjanya. Nadia masih tersenyum seperti biasa. Ada apa, Raka? Kelihatannya serius. Raka menatapnya dingin. Kamu kirim pesan ke Alia. Senyum Nadia membeku. Aku dengar sendiri, lanjut Raka. Suaranya tenang tapi menusuk. Fitnah. Pesan anonim. Cerita yang kamu buat. Nadia menelan ludah. Aku cuma. Kamu melampaui batas. Untuk pertama kalinya, Nadia melihat Raka bukan sebagai pria ramah yang mudah didekati, tapi sebagai pria yang marah demi perempuan lain. Aku percaya sama kamu, kata Raka pelan. Dan kamu pakai itu buat menyakiti orang yang tidak bersalah. Nadia terdiam. Tidak ada pembelaan yang terdengar masuk akal. Raka berdiri. Mulai sekarang, jangan pernah libatkan Alia lagi. Dan jangan pernah campur urusan pribadiku. Namun kebenaran saja tidak cukup. Yang lebih penting sekarang, Alia harus tahu. Raka keluar dengan satu tujuan. Bukan hanya menemukan Alia, tapi mengembalikan kepercayaan yang telah dirusak oleh kebohongan. Karena cinta yang terbangun dari fitnah, hanya bisa diselamatkan oleh kejujuran. Permintaan maaf yang tulus. Raka akhirnya menemukan Alia di tempat yang tidak ia duga. Di sebuah musala kecil dekat terminal. Alia duduk di teras, masih mengenakan jaket ojol, helm diletakkan di sampingnya. Wajahnya terlihat lelah, bukan hanya oleh pekerjaan, tapi oleh beban di hati. Raka berhenti melangkah beberapa meter darinya. Untuk sesaat, ia hanya menatap, melihat perempuan yang selama ini ia cari. Kini terlihat lebih kurus, lebih diam, dan lebih jauh. Alia. Alia menoleh. Matanya terbelalak sesaat, lalu berubah datar. Mas Raka, katanya singkat. Raka menelan ludah. Semua kata yang ia siapkan terasa berat keluar. Aku minta maaf. Ucapnya akhirnya, tulus. Bukan cuma karena salah paham, tapi karena aku terlambat melindungimu. Alia bangkit berdiri. Aku nggak butuh dilindungi, Mas. Raka mengangguk. Aku tahu. Dan justru itu yang membuatku menghormatimu. Tapi aku harus jujur. Ia menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tentang kafe. Tentang percakapan yang ia dengar. Tentang Nadia. Tentang pesan-pesan anonim. Alia terdiam. Tangannya mengepal. Jadi, semua itu bukan dari Mas. Suaranya lirih. Tidak. Jawab Raka mantap. Aku tidak pernah mempermainkanmu. Aku tidak pernah menganggapmu hiburan. Aku justru takut menyakitimu. Alia memalingkan wajah. Air mata menggenang. Mas tahu rasanya merasa kecil setiap hari. Katanya pelan. Aku sudah sering diremehkan. Jadi waktu pesan-pesan itu datang, aku percaya. Karena itu yang sering aku dengar dari dunia. Raka merasa dadanya diremas. Aku minta maaf karena membiarkan kamu merasa sendirian, katanya. Aku seharusnya lebih cepat berdiri di sampingmu. Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan. Alia mengusap matanya.
Terima kasih sudah jujur. Tapi, luka itu nggak langsung hilang. Raka mengangguk. Aku tidak minta kamu langsung percaya lagi. Aku cuma minta satu kesempatan. Ia menatap Alia dengan mata yang jujur. Untuk membuktikan bahwa kamu tidak sendirian. Dan bahwa perasaanku bukan main-main. Kata-kata itu membuat Alia terdiam lebih lama. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat Raka bukan sebagai pria kaya, tapi sebagai pria yang sedang meminta maaf, dengan rendah hati. Aku butuh waktu, kata Alia akhirnya. Raka tersenyum kecil. Aku akan tunggu, selama apapun. Bukan janji kosong, tapi janji dari seseorang yang benar-benar takut kehilangan. Dan di antara luka yang belum sembuh, benih kepercayaan mulai tumbuh kembali. Air mata dan kelegaan. Malam itu, Alia tidak langsung pulang. Ia duduk sendirian di bangku kecil depan kos, menatap jalan yang mulai sepi. Kata-kata Raka terus terulang di kepalanya. Tentang kejujuran, tentang permintaan maaf, tentang kesabaran. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Alia tidak lagi merasa sendirian memikul beban. Namun luka tidak hilang begitu saja. Ia masuk ke kamar, menutup pintu perlahan, lalu duduk di lantai bersandar ke dinding. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya jatuh. Bukan karena sedih semata, tapi karena lelah. Lelah merasa harus kuat sendiri. Lelah menahan perasaan. Lelah berpura-pura tidak terluka. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Isak tangisnya pecah. Di tengah tangis itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku ada. Tidak untuk menyelamatkanmu. Tapi untuk berjalan di sampingmu. Kata-kata itu menembus pertahanan hatinya. Alia menghela napas panjang. Perlahan. Ia menyadari satu hal. Bukan semua orang yang datang untuk merendahkan. Tidak semua kebaikan punya niat tersembunyi. Tangannya bergetar saat ia mengetik balasan. Terima kasih, Mas. Aku mau mencoba percaya lagi. Tombol kirim terasa berat, tapi juga terasa melegakan. Seolah beban besar yang selama ini menekan dadanya, sedikit terangkat. Beberapa menit kemudian, Raka membalas. Itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Alia tersenyum kecil di balik air mata. Untuk pertama kalinya, senyum itu bukan dibuat-buat. Ia masih takut. Ia masih ragu. Tapi ia tidak lagi menutup hati sepenuhnya. Di balik air mata itu, ada kelegaan. Dan di balik kelegaan itu, ada harapan baru. Bukan janji bahwa semuanya akan mudah. Tapi keyakinan bahwa kali ini, ia tidak sendirian. Perjuangan menyatukan dua dunia. Memberi kesempatan kedua ternyata bukan berarti semuanya langsung mudah. Justru setelah Alia dan Raka mulai kembali berkomunikasi, tekanan dari luar perlahan muncul. Bukan dengan teriakan, tapi dengan tatapan. Dengan bisikan. Dengan sikap yang membuat Alia kembali merasa kecil. Suatu sore, Alia diajak Raka menghadiri sebuah acara informal perusahaan. Bukan gala, bukan pesta mewah. Tapi tetap saja, ruangan itu dipenuhi orang-orang dengan pakaian rapi dan sikap percaya diri. Alia berdiri di samping Raka, menggenggam tali tasnya. Beberapa pasang mata memandangnya. Ada yang penasaran. Ada yang meremehkan. Ada yang berbisik. Raka menyadarinya. Ia tidak menggenggam tangan Alia. Tidak membuat adegan besar. Tapi ia berdiri sedikit lebih dekat. Isyarat kecil. Aku di sini, bisiknya pelan. Di sisi lain, tekanan datang dari dunia bisnis. Seorang rekan Raka menyinggung dengan nada setengah bercanda. Ra, kamu yakin mau terlalu dekat dengan orang di luar lingkungan kita? Nanti reputasi kamu gimana? Raka tersenyum tipis. Reputasi dibangun dari kerja, bukan dari siapa yang berdiri di samping saya.
Jawaban itu membuat ruangan sejenak hening. Alia mendengarnya. Dadanya terasa hangat. Namun tidak semua tekanan datang dari luar. Alia sendiri masih bergumul dengan rasa minder. "Mas, dunia Mas terlalu tinggi buat aku," katanya suatu malam. "Aku takut kamu nanti capek harus terus menjelaskanku ke orang-orang." Raka menatapnya serius. "Duniaku bukan gedung dan jabatan. Duniaku adalah nilai. Dan kamu ada di situ." Kalimat itu tidak menghapus rasa takut Alia, tapi membuatnya berani bertahan. Mereka mulai belajar berjalan di dua dunia. Alia dengan kesederhanaannya, Raka dengan tanggung jawab besarnya. Tidak selalu seimbang, tidak selalu mudah, tapi mereka memilih untuk tidak melepaskan. Karena mereka sadar, bukan status yang menyatukan mereka, tapi pilihan untuk saling memperjuangkan. Dan di tengah tekanan sosial dan bisnis, mereka mulai membangun satu dunia baru. Dunia mereka sendiri. Cinta yang diuji harta. Ujian itu datang dari arah yang paling menyakitkan. Bukan dari orang asing, tapi dari orang-orang yang seharusnya mengerti. Suatu malam, Alia mendengar langsung bisikan yang menusuk. "Pantes aja dia dekat sama Raka. Siapa juga yang nolak hidup enak? Pasti karena uang." Kata-kata itu terdengar biasa bagi orang lain. Tapi bagi Alia, itu menghantam harga dirinya. Malam itu, Alia tidak langsung menghubungi Raka. Ia pulang dengan dada sesak. Di kamar, ia menatap dompet tipisnya. Menatap seragam ojol yang tergantung. Menatap cermin kecil yang memantulkan wajah lelah tapi tegar. "Kalau semua orang berpikir aku begini," bisiknya, "lalu apa arti perasaanku?" Saat Raka akhirnya datang menemuinya, Alia tidak menunda. "Aku tidak mau orang berpikir aku mencintaimu karena uang," ucap Alia tegas. Raka terdiam. "Siapa yang bilang begitu?" "Banyak," jawab Alia jujur. "Dan mungkin, suatu hari kamu juga akan berpikir begitu." Raka mendekat, tapi Alia mengangkat tangan. "Dengar dulu, Mas," katanya dengan mata berkaca-kaca. "Aku hidup sederhana. Aku terbiasa cukup. Aku tidak pernah bermimpi hidup mewah. Yang aku mau cuma dihargai sebagai Alia, bukan sebagai perempuan yang numpang pada hartamu." Raka menatapnya dengan mata yang dalam. "Aku tidak pernah melihatmu seperti itu," katanya pelan tapi pasti. "Justru aku takut kamu merasa harus berubah demi aku." Alia menggeleng. "Aku tidak mau dikasihani. Aku tidak mau dicurigai. Kalau aku di sampingmu, itu karena perasaanku. Bukan karena fasilitas. Bukan karena nama. Bukan karena uang." Hening. Kata-kata Alia bukan tuduhan. Itu pernyataan harga diri. Raka menarik napas panjang. "Kalau begitu, izinkan aku belajar satu hal." "Apa?" tanya Alia. "Tidak menggunakan hartaku sebagai pelindung, tapi sebagai tanggung jawab. Dan tidak pernah menjadikannya alasan orang meragukanmu." Alia menatap Raka. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang berdiri di bawah bayangannya, tapi berdiri sejajar. Dan di tengah ujian tentang harta, cinta mereka diuji bukan soal mampu memberi, tapi soal mampu menghormati. Bukti kesungguhan. Raka tidak menjawab keraguan Alia dengan kata-kata panjang. Ia menjawabnya dengan sikap. Perubahan itu tidak mencolok. Tidak ada hadiah mahal. Tidak ada kejutan mewah. Tidak ada fasilitas berlebihan. Justru sebaliknya. Raka mulai lebih sering menyesuaikan diri dengan dunia Alia. Ia menjemput Alia dengan mobil biasa, bahkan terkadang hanya menggunakan ojek online untuk menemuinya. Ia duduk di warung kecil, makan nasi sederhana, menunggu Alia selesai narik order, tanpa mengeluh, tanpa pamer, tanpa merasa lebih tinggi. Suatu hari, motor Alia mogok di pinggir jalan. Alia panik. Orderan menumpuk.
Raka yang kebetulan sedang di sekitar situ, datang bukan dengan uang, tapi dengan tangan kotor oleh oli. Ia mendorong motor Alia ke bengkel kecil. Alia menatapnya tak percaya. Mas nggak usah repot-repot. Raka tersenyum. Kalau aku cuma datang dengan dompet, itu bukan kesungguhan. Ini lebih jujur. Ia menunggu di bangku kayu, mengobrol dengan montir, ikut membantu sebisanya. Alia melihat semua itu. Tidak ada jarak, tidak ada gengsi, tidak ada topeng. Di hari lain, Raka menolak tawaran koleganya untuk mengadakan acara besar, hanya demi menemani Alia yang kelelahan. Kamu serius menunda meeting penting demi itu? Tanya asistennya. Raka menjawab tenang. Ini juga penting. Ini hidupku. Bagi Alia, itu bukan soal dibela. Itu soal dipilih. Dipilih tanpa embel-embel. Dipilih tanpa pamer. Dipilih tanpa syarat. Suatu malam, Alia berkata lirih. Mas, aku tidak butuh kamu jadi orang terkaya di hidupku. Raka menatapnya lembut. Aku cuma ingin jadi orang yang paling bertanggung jawab atas perasaanku padamu. Kata-kata itu sederhana. Tapi justru di situ, Alia melihat bukti bahwa cinta Raka bukan tentang memberi kemewahan, tapi tentang hadir, tentang ikut lelah, tentang ikut berjuang, tentang tidak menjadikan kekayaan sebagai bahasa cinta. Dan disitulah Alia benar-benar percaya. Kesungguhan tidak pernah diukur dari harga, tapi dari keberanian untuk turun dan berjalan bersama. Lamaran yang menggetarkan. Tidak ada gedung mewah. Tidak ada karpet merah. Tidak ada cincin mahal yang dipamerkan di depan banyak orang. Lamaran itu terjadi di tempat yang paling berarti bagi Alia, di depan kos kecilnya. Sore itu, Alia baru saja memarkir motornya. Helm masih di tangan, tubuhnya lelah, tapi hatinya tenang. Ia terkejut saat melihat Raka berdiri di dekat pagar kos. Bukan dengan jas mahal, bukan dengan mobil mewah. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana gelap. Di tangannya, hanya ada sebuah kotak kecil. Ada apa, Mas? Tanya Alia heran. Raka menelan ludah. Untuk pertama kalinya, terlihat jelas ia gugup. Alia, katanya pelan. Aku tidak datang sebagai bos, tidak sebagai orang kaya, tapi sebagai pria yang ingin hidup bersamamu. Alia terdiam. Beberapa penghuni kos melirik, tapi suasana terasa sunyi bagi Alia. Raka membuka kotak kecil itu. Cincin sederhana, tidak besar, tidak mencolok, tapi bersih. Tulus, jujur. Aku tidak bisa menjanjikan hidup tanpa masalah, kata Raka. Tapi aku berani menjanjikan satu hal. Aku tidak akan berjalan di depanmu atau di belakangmu. Aku akan berjalan di sampingmu. Suara Raka sedikit bergetar. Alia, maukah kamu menjadi istriku? Mata Alia langsung berkaca-kaca. Ia tidak menutup mulut karena terkejut. Ia menutup mulut karena menahan tangis. Bukan karena cincin. Bukan karena status. Tapi karena cara Raka berdiri di hadapannya. Sebagai pria. Bukan sebagai pemilik segalanya. Alia mengangguk. Air mata jatuh. Iya. Jawabnya pelan tapi pasti. Aku mau. Raka menghela napas lega. Tangannya sedikit gemetar saat menyematkan cincin itu. Tidak ada sorak besar. Tidak ada kamera. Hanya dua hati yang bergetar karena keputusan besar. Beberapa ibu kos tersenyum dari kejauhan. Dinda yang kebetulan datang, menutup mulutnya sambil menahan tangis bahagia. Lamaran itu sederhana. Tapi justru karena itulah, ia menggetarkan. Karena Alia tahu, ia tidak dilamar oleh harta. Ia dilamar oleh kesungguhan. Istri bos kaya raya. Hari itu tidak terasa seperti dongeng. Tidak ada pesta berlebihan. Tidak ada kemewahan yang menyilaukan. Yang ada hanyalah suasana hikmat dan penuh rasa syukur.
Alia duduk di ruang rias sederhana, mengenakan kebaya putih yang anggun tapi tidak mencolok. Wajahnya dirias lembut, tidak dibuat seperti orang lain. Tetap Alia. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena sadar. Hidupnya benar-benar berubah. Saat ijab kabul diucapkan, suara Raka terdengar mantap. Satu tarikan napas, satu rangkaian kata, dan Alia resmi menjadi istrinya. Air mata Alia jatuh pelan. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena perjalanan panjang penuh luka, fitnah, dan perjuangan, akhirnya sampai di titik ini. Sebagai istri Raka Mahendra, dunia Alia berubah seketika. Ia kini dipanggil Bu Alia di lingkungan perusahaan. Ia duduk di ruangan yang dulu hanya ia lihat dari jauh. Namun satu hal tidak berubah. Cara ia berbicara tetap sopan. Cara ia memandang orang tetap setara. Cara ia menghormati tetap sama. Suatu hari, seorang staf berkata pelan, "Ibu nggak seperti yang lain." Alia tersenyum. "Aku hanya istri, bukan lebih tinggi dari siapapun." Raka mendengar itu. Dan justru disitulah ia jatuh cinta lagi. Karena di tengah gelar dan status, Alia tidak kehilangan dirinya. Ia masih menyapa satpam dengan nama. Masih berbincang dengan pegawai kecil. Masih tersenyum tulus. Banyak yang heran. Istri bos kaya raya. Tapi tidak menjaga jarak. Raka memandang Alia dengan bangga. Bukan karena ia sekarang istrinya. Tapi karena ia tetap Alia. Perempuan yang pernah mengantar paket salah alamat. Perempuan yang pernah diremehkan. Perempuan yang memilih harga diri, kini menjadi istri bos kaya raya, tanpa kehilangan kerendahan hati. Dan di sanalah cerita ini hampir selesai. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan makna. Dari ojol menjadi pendamping CEO, Alia tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Meski kini ia berjalan berdampingan dengan Raka sebagai istri sekaligus pendamping CEO, ia tetap bangun pagi dengan kebiasaan lama, bangun tanpa mengeluh, menyiapkan hari dengan hati yang siap bekerja, dan menyapa siapapun dengan senyum. Ia tidak serta-merta meninggalkan dunia lamanya dengan rasa malu. Justru sebaliknya, ia menghormatinya. Di sebuah acara perusahaan, Alia berdiri di samping Raka. Bukan sebagai pajangan, tapi sebagai pendamping yang benar-benar hadir. Bukan untuk memamerkan status, tapi untuk memberi makna. Beberapa kolega terkejut melihat cara Alia berbicara. Tidak sok pintar, tidak merasa lebih tinggi, tapi juga tidak minder. Ia menyampaikan pendapat dengan tenang. Ia mendengar dengan sungguh-sungguh. Ia menghormati tanpa menjilat. Raka sering memperhatikan itu dengan bangga. "Aku tidak menikah dengan masa lalumu," kata Raka suatu malam. "Aku menikah dengan nilai-nilaimu." Alia tersenyum. "Dan aku tidak menikah dengan hartamu. Aku menikah dengan tanggung jawabmu." Kata-kata itu menjadi pegangan mereka. Bagi banyak orang, Alia adalah simbol perubahan nasib. Dari ojol, menjadi istri CEO. Tapi bagi Alia sendiri, itu bukan tentang naik kelas. Itu tentang tetap menjadi manusia. Ia masih turun ke lapangan. Masih berbincang dengan pekerja. Masih ingat bagaimana rasanya diremehkan. Dan justru karena itu, ia tidak pernah meremehkan siapapun. Ketulusan yang dulu membawanya bertahan, kini membawanya memimpin dengan hati. Takdir memang berubah. Tapi bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena keberanian menjaga nilai di tengah perubahan. Dari ojol, menjadi pendamping CEO, bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk membuktikan satu hal. Ketulusan, harga diri, dan keberanian mencintai dengan jujur, benar-benar bisa mengubah takdir.